Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa lagi dalam program yang luar biasa SBB, Sepakat Bertumbuh Bersama. Langsung saja kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Saya akan bacakan bagi kita. Doa dalam pergumulan untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula kepadaku, Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku mengenangi tempat tidurku. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati. Rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Tema firman Tuhan dari pembacaan kita Mazmur pasal 6 ayat 1 sampai 10 adalah tidak kehilangan iman. Sama-sama dengan saya, tidak kehilangan iman. Saudara, di tengah pergumulan mengatasi rasa sakit, baik fisik ya ataupun juga sakit hati ya yang dialami pemazmur dalam tulisannya ini, justru saya melihat pemazmur membawa semua keluhannya itu kepada Tuhan. Pemazmur yakin bahwa Tuhan pasti mendengar seruannya, Tuhan pasti mengampuni dosa-dosanya, dan juga tentunya Tuhan pasti memulihkan keadaan dirinya. Ini menunjukkan bahwa pemazmur yang adalah Daud ya, yang menulis Mazmur pasal 6 ini tidak pernah kehilangan imannya. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah di tengah pergumulan kita tidak kehilangan iman atau kehilangan iman? Nah, kita akan lihat ciri seorang yang tidak kehilangan iman di tengah pergumulan. Yang pertama dari tulisannya Daud ini saya temukan adalah di tengah pergumulan Daud tetap mencari Tuhan. Daud di tengah pergumulannya kemungkinan ya itu sakit penyakit. Tetapi memang tidak disebutkan apa jenis penyakitnya. Tetapi juga saya temukan di sini Daud juga mengalami sakit secara emosional, sakit hati dikatakan oleh Daud dalam tulisannya ini. Tetapi yang luar biasa, Daud tetap mencari Tuhan, ya. Nah, tetap mencari Tuhan inilah yang menunjukkan Daud tidak kehilangan imannya. Bahkan terlihat dari isi doanya di ayat 8 sampai 10. Daud katakan, menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Saudara, salah satu tipuan iblis di tengah pergumulan yang kita hadapi adalah iblis membisikkan di telinga kita, ya, dengan kalimat Tuhan tidak peduli kamu. Dan ketika kita mempercayai tipuan iblis, kita menjauh dari Tuhan. Dan ketika kita menjauh dari Tuhan, kita akan mengalami pertolongan dari Tuhan. Dan pemazmur hari ini memberikan kita sebuah pelajaran yang berharga. Ciri seorang yang tidak kehilangan imannya di tengah pergumulan adalah tetap mencari Tuhan. Saudara, apapun pergumulanmu hari ini, tetaplah cari Tuhan. Karena saya percaya orang mencari Tuhan tidak akan pernah disia-siakan oleh Tuhan. Yang kedua, apa ciri seorang yang tidak kehilangan iman di tengah pergumulannya? Yang kedua, terbuka tentang dirinya. Saudara, pemazmur di tengah pergumulan, dia terbuka tentang dirinya. Dia berbicara apa adanya tentang dirinya kepada Tuhan, ya. Dia katakan di dalam ayat 6 sampai ke 7,
Dikatakan begini, Tuhan, aku ini lesu karena mengeluh. Dia katakan, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku, sehingga ranjangku dibanjiri air mataku. Tuhan, mataku mengidap karena sakit hati. Aku ini sakit hati. Rabun karena semua musuhku. Saya melihat di sini keterbukaan Daud tentang apa yang dialaminya, ya. Dan buat saya, saudara, keterbukaan itu adalah tanda kita mempercayai Tuhan. Saudara, dalam pergaulan pun, kalau kita punya teman kita masih bisa terbuka sama kita, itu menunjukkan apa? Teman kita percaya sama kita. Kita cerita sama teman kita tentang pergumulan kita percaya kepada teman kita, makanya kita cerita. Saudara, ketika kita cerita sama Tuhan, itu menunjukkan kita mempercayai Tuhan. Itu menunjukkan kita punya iman sama Tuhan. Dan saya percaya, saudara, ketika kita cerita sama Tuhan, Tuhan gak pernah terganggu. Tuhan gak pernah membocorkan rahasia kita seperti umumnya manusia kan gitu ya. Tapi Tuhan enggak. Tuhan itu, saudara, dikasih Tuhan, tidak membocorkan rahasia kita, tetapi Dia akan segera bertindak menolong kita. Karena, saudaraku, saya melihat apa yang dialami Daud ketika di tengah pergumulannya, dia cerita sama Tuhan, menunjukkan bahwa dia tidak kehilangan iman, saudara. Dia menerima kekuatan dari Tuhan. Dia menjadi kuat lagi, saudara, dikasih Tuhan. Ketika dicurahkan isi hatinya, kekuatan dari Tuhan itu mengalir atasnya. Dia kehilangan, maksudnya ketakutan itu diangkat oleh Tuhan. Yang tadinya dia penuh ketakutan karena pergumulan, karena dia cerita sama Tuhan, ketakutannya diangkat oleh Tuhan. Dan tentunya yang paling utama, Daud mengalami pertolongan dari Tuhan. Daud mengalami pembelaan dari Tuhan. Daud mengalami kemenangan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya ketika kita dalam pergumulan, kita tidak kehilangan iman. Kita akan melihat kebaikan Tuhan. Kita akan melihat pertolongan dari Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Buat saudara yang di tengah pergumulan, jangan kehilangan iman. Izinkan saya berdoa buat saudara di akhir acara ini. Mari kita tunduk kepala. Buat saudara yang rindu didoakan, taruh tangan kananmu di dadamu. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, di akhir acara ini hamba berdoa bagi setiap umatmu. Kau lihat mereka yang menaruh tangan kanan mereka di dada mereka. Jamah mereka. Kuasamu mengalir sekarang. Pertolonganmu turun atas mereka. Mujizatmu terjadi atas mereka. Di dalam nama Yesus. Yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan, yang berdosa ampuni dan lepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah berdoa, percaya Tuhan pasti mendengar doa kita. Dan bukan hanya mendengar doa kita, Dia menjawab doa kita. Dan bukan hanya menjawab doa kita sesuai dengan kita minta, tapi memberikan lebih besar daripada apa yang kita minta dan doakan. Doa saya menyertai saudara. Salam sepakat. Haleluya.